wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Raul Fadilon pada kuliah Biokimia Asam Nukleat. Hari ini kita akan membahas tentang asam nukleat. Pendahuluan. Ketika kita berbicara tentang asam nukleat, maka coba Anda bayangkan seorang insinyur hendak membangun bangunan kokoh bertingkat atau jembatan yang panjang dan kuat, maka para insinyur pasti berpedoman pada rencana desain atau cetakan biru, blueprint, yang disiapkan sebelumnya. Nah, cetak biru tadi merupakan konsep perencanaan terukur yang dituangkan dalam gambar dan tulisan yang dapat dibaca orang yang hendak melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, bagaimana pula dengan sel? Dalam membangun strukturnya, sel merupakan struktur mikroskopis yang sangat rumit, jauh lebih rumit dari sebuah mikrochip komputer tercanggih, bila yang diperbandingkan adalah kapasitas dan jumlah informasi per satuan luas atau volume. Di sini yang menarik adalah, tiap sel mengandung informasi cetak biru internal yang mengatur susunan dan fungsi tiap bagian renik dari sel itu sendiri. Dengan kata lain, sel memiliki program sendiri yang dibaca, digandakan, dan diwujudkan dalam bentuk susunan dan fungsi sel tersebut. Di dalam sel, terdapat program-program kehidupan yang tersusun dan dilaksanakan tahap demi tahap. Program kegiatan sel yang dikendalikan menurut informasi genetik yang terdapat di dalam inti sel. Suatu makhluk hidup ini terbangun menurut informasi yang dikode di dalam sekumpulan gen-gen. Secara materi, gen itu tidak lain adalah molekul asam nukleat yang berupa DNA yang terpaket dalam kromosom. Nah, kita ketahui bersama bahwa kromosom ini menempati ruang di dalam inti sel. Di sini kita dapat melihat bahwa ada sebuah sel, kemudian di dalamnya terdapat nukleus. Nah, di dalam nukleus ini terdapat benang-benang kromatin yang apabila dalam tahap pembelahan sel, maka ini benang-benang kromatin akan memadat sehingga tampak sebagai kromosom. Ini struktur kromosom. Apabila kita urai, ternyata kromosom ini dibangun dari untai-untai DNA. Apa fungsi dari asam nukleat? Nah, yang pertama, asam nukleat ini berfungsi sebagai cadangan energi untuk digunakan nantinya dalam reaksi transfer fosfat. Reaksi ini dilakukan oleh ATP. Jadi, asam nukleat ini juga dapat berfungsi sebagai sumber energi. Kemudian sebagai koenzim NADH, NADPH, FADH, dan koenzim yang bersama-sama dengan enzim menjalankan reaksi metabolisme. Selain itu, asam nukleat juga berfungsi sebagai mediator pada berbagai proses seluler yang penting, seperti second messenger pada proses transduksi sinyal. Second messenger yang terutama adalah AMP siklik, CAMP, yang merupakan turunan dari AMP dan dibentuk dari ATP. Keempat, asam nukleat berfungsi mengendalikan banyak reaksi enzimatik melalui pengaruh alosterik pada aktivitas enzim. Selain itu, asam nukleat juga berfungsi sebagai molekul yang menyimpan informasi genetik pada semua organisme hidup, baik sebagai DNA maupun sebagai RNA. Oke, kita lanjut. Asam nukleat itu dapat dibagi menjadi dua. Ada yang berbentuk mononukleotida. Mono artinya satu, nukleotida berarti asam nukleat.
Contoh yang pertama adalah ATP. ATP ini merupakan asam nukleat. ATP yaitu adenosin trifosfat. Kemudian ada NADH, nikotamin adenin dinukleotida. Kemudian NADPH, nikotamin adenin dinukleotida fosfat. Kemudian FADH atau flavin adenin dinukleotida. Selain itu, asam nukleat yang dalam bentuk polinukleotida yaitu ada DNA dan RNA. Ini struktur ATP, adenosin trifosfat. Nah, ini merupakan 3 fosfat. 1 fosfat, 2 fosfat, 3 fosfat. Kemudian ini ada adenin. Ini nukleotidanya. Kemudian di sini ada FAD. Ini struktur kimia dari beberapa polinukleotida. Ini struktur dari ATP. ATP ini gugus fosfat. Ini adenosin. Ini struktur ADP dan AMP. Nah, ini bagian yang paling penting yang harus dipahami yaitu mengenai DNA dan RNA. Kalau DNA merupakan singkatan dari deoksi, gula deoksi, ribonucleic acid. Sama RNA, ribonucleic acid. Pada pembahasan karbohidrat, kita sudah bahas bahwa terdapat gula yang namanya gula ribosa. Ini merupakan gula yang memiliki 5 atom karbon. Nah, substansi DNA ini terdapat di dalam inti sel pada kromosom inti. Kemudian dapat juga di dalam terdapat pada luar inti sebagai kromosom mitokondria dan kromosom pada kloroplas. Jadi selain terdapat di dalam inti sel, ternyata DNA ini terdapat pada kromosom mitokondria dan kloroplas. Kemudian ada RNA. Nah, RNA ini dapat terdapat dalam beberapa bentuk. Ada sebagai mRNA atau messenger RNA, kemudian tRNA, transfer RNA, rRNA, ribosomal RNA, dan shNRNA, small heteronuclear RNA. Kalau RNA ini disintesis di dalam anak inti, ada juga yang kemudian melekat di ribosom. Ini kita bahas tentang kromosom inti. Pada kromosom inti, ini inti sel atau nukleus itu terdapat di dalam sel. Kemudian di dalam inti sel terdapat benang-benang kromatin yang apabila memadat itu tampak sebagai kromosom. Nah, di dalam kromosom inilah terjadi pengepakan atau pengemasan DNA. Pengemasan DNA ini terjadi secara bertingkat-tingkat dari unit nukleosoma atau 200 bpDNA mengikat 1 unit histon. Kemudian terdapat benang-benang selenoid, benang kromatin, dan kromatid. Ini, misalnya ini ada kromosom kan. Kemudian ini satu buah kromosom, ini kita urai, ternyata disusun dari benang-benang. Apabila kita amati lagi lebih dalam, benang-benang ini akan tampak seperti pejalan-pejalan atau berbentuk seperti
rajutan-rajutan di mana di sini terdapat yang seperti bola basket ini adalah protein histon. Nah, protein histon ini menggulung atau mengempak DNA agar tidak terurai seperti benang kusut. Nah, ini digulung. Nah, satu unit histon ini menggulung 200 bp-DNA. Nah, ini struktur DNA. Nah, ini adalah pengemasan DNA dalam kromosom. Struktur kromosom sendiri itu ada yang disebut dengan nukleosom, yaitu satu unit nukleosoma tersusun oleh 200 pasang basa DNA terikat pada oktamer histon. Ini tersusun oleh histon H2A, H2B, H3, dan H4, dan terkunci oleh histon H1. Ini untai DNA. Ini kemudian diikat oleh histon. Nah, ini ada H3, H4. Nah, H3, H4 ini merupakan kode histon. Setiap variabel ini berbeda ukurannya. Ini pengemasannya contoh seperti selenoid. Nah, disusun seperti selenoid. Kita membahas sekarang penyusun dari DNA dan RNA. DNA dan RNA adalah polimer nukleotida. Tiap nukleotida terdiri atas 3 macam komponen gugus, yaitu gula ribosa pada RNA dan gula deoksiribosa pada DNA. Pada DNA maupun RNA terdapat basa nitrogen. Yang pertama adalah basa pirimidin, yang terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian basa purin, yang terdiri dari timin, sitosin, dan urasil pada RNA, serta gugus fosfat. Nah, pirimidin yaitu terdapat adenin dan guanin. Ini disimbolkan dengan A untuk adenin dan G untuk guanin. Jadi kalau ada penyimbolan seperti ini, jangan sampai keliru bahwa A dan G ini merupakan adenin dan guanin. Sedangkan C dan U, C ini sitosin dan T ini adalah timin. C ini sitosin, bisa juga disimbolkan dengan S. Oke, kalau pada RNA, ini untaiannya ini tunggal. Sedangkan pada DNA ini ganda. Nih, kita bisa klasifikasikan apa yang membedakan DNA dan RNA. Yang pertama, komponen dari DNA dan RNA. Kalau DNA, komponen gulanya yaitu gula deoksiribosa, sedangkan RNA itu gula ribosa. Sama-sama merupakan gula yang memiliki 5 atom karbon. Kemudian basa nitrogen. DNA mempunyai purin yang terdiri dari adenin dan guanin. Kemudian basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan pada RNA, ini tidak ada timin, melainkan digantikan dengan urasil. Kemudian sama-sama mempunyai gugus fosfat. Nah, pada DNA ini adenin selalu berpasangan dengan timin. Ini dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sedangkan RNA ini adenin berpasangan dengan urasil dan guanin berpasangan dengan sitosin. Kemudian struktur atau utas. Kalau DNA tentu double helix. Kalau RNA single helix. Kemudian lokasi.
DNA ini ada di dalam inti sel, kemudian mitokondria, kloroplas, sitoplasma, dan pada bakteri dalam bentuk plasmid. Sedangkan RNA ini dapat berada di sitoplasma, ribosom, dan inti. Sifat DNA ini stabil dan semi-konservatif, sedangkan RNA ini labil, hanya dibentuk saat diperlukan saja. Kalau fungsinya DNA sebagai template atau pada sentradogma atau sintesis protein yang mengatur informasi genetik. Sedangkan RNA ini dapat berbentuk mRNA, tRNA, rRNA. Jadi RNA ini berfungsi sebagai kode. Ini adalah basa nitrogen, ada adenin, guanin, kemudian urasil, ada timin, ada sitosin. Ini merupakan pirimidin. Gula pentosa. Nah, selain disusun dari basa nitrogen, satu unit nukleotida itu tersusun dari pentosa sugar. Di sini ada dua jenis gula 5 karbon. Pada RNA ini mengandung ribosa, kalau DNA ini mengandung deoksiribosa. Gula ini mempunyai karbon atom yang berikatan dengan basa nitrogen. Ini gula ribosa dan ini gula deoksiribosa. Kalau yang membedakan gula ribosa dan gula deoksiribosa adalah ini ada bahwa gula deoksiribosa ini kehilangan satu unsur O, sehingga di sini tidak ada oksigen yang diikat oleh atom karbon. Sedangkan pada RNA ada atom oksigen. Nah, ini pasangan A selalu berpasangan dengan T dan G selalu berpasangan dengan C. Guanin dan sitosin saling berpasangan dengan 3 buah hidrogen. Adenin dan guanin dengan timin saling berpasangan dengan 2 buah hidrogen. Kemudian ada yang disebut dengan nukleosida dan nukleotida. Kalau nukleosida itu hanya terdiri dari basa nitrogen dan gula ribosa atau gula deoksiribosa. Sedangkan pada nukleotida ini adanya gugus fosfat. Itu saja yang membedakan antara molekul nukleotida dan nukleosida. Kalau nukleosida itu kehilangan fosfat. Ini ya untuk penamaan. Contoh, basa nitrogennya adenin. Pada nukleosida ini diberi nama adenosin trifosfat contohnya. Kalau pada nukleotida itu adenilayat dan seterusnya. Ini adalah global reaction yang dikatalis oleh DNA polimerase. Ini dogma sentral. Nah, terdapat yang namanya dogma sentral atau disebut juga dengan sintesis protein. Dogma sentral ini merupakan aliran materi genetik di mana terjadi aliran materi genetik dari DNA menjadi protein.
Nah, dogma sentral mendeskripsikan tentang aliran informasi genetik di dalam sel. Secara garis besar, ini meliputi replikasi DNA, sintesis RNA dari DNA, kemudian translasi dan post-sintesis protein. Jadi, DNA tadi direplikasi pada pembelahan sel, kemudian ditranskripsikan. Nah, ditranskripsikan sebagai RNA atau disebut dengan kodon. Kemudian kodon ini kemudian ditranslasi sehingga dihasilkan polipeptida atau asam amino. Nah, gen tadi sebagai fragmen dari DNA. Ada yang disebut dengan ekson dan ada yang disebut dengan intron. Kalau ekson ini merupakan yang bagian dari gen, yang bagian dari DNA yang tidak mengkode gen atau mengkode sifat tertentu. Sedangkan intron ini mengkode sifat tertentu. Jadi, sebelum ditranslasikan menjadi protein, ini bagian ekson ini akan dipotong. Karena bagian ekson ini tidak mengkode sifat tertentu pada makhluk hidup. Ini adalah proses dari replikasi DNA, di mana untai ganda ini akan dibuka oleh enzim topoisomerase, kemudian pertama ini akan enzim helikase akan membuka untaian DNA yang ganda ini sehingga terbuka rantainya. Kemudian protein binding akan melekat pada garpu replikasi sehingga rantai ini tadi tidak kembali menutup. Kemudian datanglah DNA polimerase 1 yang akan melakukan sintesis polimer pada leading strand. Sedangkan pada lagging strand ini terjadinya fragmen-fragmen yang pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Kemudian DNA ligase akan menggabungkan fragmen-fragmen tersebut sehingga tidak terpotong-potong. Ini merupakan jalur atau step dari sintesis protein. Ini kodon 1, kodon 2, kodon 3, ini mRNA. Kemudian asam amino dari makanan ini akan masuk ke sini dibawa oleh tRNA. Akan dipasangkan sesuai dengan kode yang ada pada kodon. Ini mitokondria. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang asam nukleat. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ini, kemudian like, dan berikan komentar Anda pada kolom komentar jika ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.